semasa belajar. Assalamualaikum kakak SD, ketemu lagi dengan Levi. Kali ini Levi akan menemani kakak SD loh jalan-jalan bersama-sama ke negara timur. Check it out. Sebelum berpergian kita harus menyiapkan beberapa perlengkapan. Yuk kita lihat apa aja yang dibawa sama Levi. Yang pertama ada buku catatan, yang kedua ada makanan, dan yang terakhir ada minuman. Oke, let's go. Pertama-tama kita akan mengunjungi Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan naik pesawat. Wah, kayaknya seru ya naik pesawat. Ini kali pertama Levi naik pesawat loh. Teman-teman pasti udah pernah naik pesawat juga ya. Sebelum naik pesawat, kita baca doa berkendara dulu ya. Alhamdulillah, kita sudah baca doa. Sekarang waktunya kita naik pesawat. Masya Allah, Levi bisa lihat pemandangan dari atas pesawat. Keren banget. Kalian sampai nggak kelihatan sama Levi nih. Nah, Levi dikasih makan juga loh. Oke, Levi bisa ngeliat awan dari kedekatan juga teman-teman. Wah, keren banget ini. Alhamdulillah, Levi sudah sampai nih teman-teman. Selamat datang di Kota Mekah. Maksudnya di Jeddah King Abdul Aziz International Airport. Hihi. Oke, kenapa sih dikasih nama King Abdul Aziz? Yap, betul, nama Raja Arab Saudi pertama, yaitu Raja Abdul Aziz. Nah, kira-kira tempat apa ya yang akan pertama kali kita kunjungi? Langsung saja. Kira-kira kita akan mengunjungi kota apa dulu ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, betul. Ada yang jawab kalau kita akan mengunjungi kota Mekah. Pemberhentian utama kita adalah tempat di mana dijadikan semua umat muslim sebagai arah kiblat. Ya, betul. Kita sedang ada di Masjidil Haram. Nah, kenapa ya bisa menjadi tempat suci bagi para umat muslim? Nah, Ka'bah ini dipercayai sebagai rumah Allah. Ka'bah ini pertama kali dibangun oleh para malaikat loh. Dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Lalu dibangun kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim dari seluruh dunia datang ke Masjidil Haram untuk melakukan dua ibadah, yakni haji dan umrah. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang dilaksanakan setahun sekali di bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilakukan kapan saja. Nah, kedua ibadah tersebut dilakukan dengan tahapan yang hampir sama. Kita melangkah lebih dekat ke area Ka'bah yuk. Selagi ada di lingkungan Masjidil Haram, kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali atau disebut dengan tawaf. Tawaf ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam loh. Ka'bah yang kita tahu ini diselimuti kain hitam bernama kiswah dan selalu diganti setiap tahunnya. Selain itu, Ka'bah juga sudah mengalami beberapa kali modifikasi mengikuti perkembangan umat yang semakin banyak. Kakak SD, ini adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu hitam. Sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Dan yang pertama kali menemukannya adalah Nabi Ismail.
Dan yang meletakkannya adalah Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah memberikan aku kesempatan untuk berkunjung ke Masjidil Haram. Selanjutnya, kita akan pergi kemana lagi ya? Yuk, jangan bosan-bosan ya. Ikuti perjalanan Levi selanjutnya. Kira-kira dengan adanya banyak merpati ini, kita sedang ada di mana ya? Ada yang bisa tebak? Ya, betul. Sekarang kita sedang ada di Madinah. Nah, ini adalah Masjid Quba. Saat ini kita sedang berada di Masjid Quba. Quba sendiri merupakan sebuah desa di sebelah barat daya Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Quba adalah orang-orang pertama yang menyambut kedatangannya. Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah yang dibeli Rasulullah dari Kalsum bin Hadam. Pembangunan Masjid Quba ini dilakukan 2 kali loh. Pertama, ketika kiblat masjid menghadap Baitul Maqdis. Kedua, ketika kiblat menghadap Baitullah atau Ka'bah. Wah, ini tampak dalamnya ya, teman-teman. Banyak sekali ya yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ada yang unik loh di bagian masjid ini. Yuk kita lihat ke atas. Atapnya terbuka. Wah, jadi bisa lihat langit dari kedekatan ya. Nah, ini adalah halaman Masjid Quba. Halamannya luas ya. Jadi kita bisa sambil foto-foto di sini. Cekrek. Ada lagi nih burung merpatinya. Nah, di sini kita juga bisa ngasih makan burung merpatinya. Wah, mereka tampak lucu dan memiliki warna yang sama semuanya. Makan yang banyak ya burung. Nah, sekarang kita mau ke kebun kurma. Kalian suka makan kurma nggak? Kalau Levi suka. Kurma itu rasanya apa? Manis, kayak Levi ya. Hihi. Ayo, siapa yang mau beli oleh-oleh di sini? Di sini itu banyak yang jualannya orang Indonesia loh. Wah, gak nyangka banget ya. Ternyata orang Indonesia diperbolehkan berjualan di sini. Di sini ada berbagai macam kurma. Ada kurma ajwa, ada kurma sukari, dan lain-lain. Nah, siapa yang mau beli? Ambil keranjangnya. Levi mau ngasih tahu, kalau kalian gak suka kurma, kalian bisa beli coklat. Coklatnya enak-enak loh. Levi aja ketagihan. Yummy. Nah, ini bagian luarnya ya teman-teman. Ternyata di bawah pohon kurma ada yang jualan baju. Yang jualnya juga orang Indonesia lah. Wah, seneng banget nih. Levi punya temen di sini yang satu kampung halaman sama Levi. Sama-sama dari Indonesia. Ada yang jualan aksesoris juga ternyata. Yang jualnya masih sama, orang Indonesia. Nah, kalau ini namanya rumput Fatimah. Rumput Fatimah ini asli Madinah loh. Selain Masjid Quba, kita juga akan berkunjung ke Jabal Uhud. Nah, ini loh yang dinamakan Jabal Uhud. Jabal Uhud atau Bukit Uhud menjadi salah satu situs bersejarah yang dikunjungi jemaah umroh maupun haji saat berada di Madinah. Bukit ini merupakan bukit terbesar di Madinah. Letak Jabal Uhud ini sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Wah, luas sekali ya Jabal Uhud ini.
kalau ini namanya Masjid Qiblatain. Maaf ya, Levi tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang Masjid Qiblatain ini karena Levi hanya bisa melihatnya dari mobil. Nanti kapan-kapan kita kunjungi masjid ini ya. Nah, ini tampak dalam Masjid Qiblatain. Ya, sayang kita harus beralih ke destinasi selanjutnya. Kita harus meninggalkan kota Mekah dan Madinah, padahal Levi masih senang di sini. Destinasi selanjutnya apa ya? Ada yang tahu kita sedang di negara mana? Ya, betul. Inilah negeri cantik yang berjuluk Turki. Istanbul merupakan kota pertama yang akan kita kunjungi. Berasal dari tahta Istanbul, artinya tahta Islam berawal dari Konstantin. Memindahkan pusat kekuasaan Romawi Timur dari Nikimedia ke pesisir Bosphorus. Istanbul merupakan satu-satunya kota di Konstantinopel atau kota di persimpangan dua benua. Tempat yang akan pertama kali Levi kunjungi ketika di Turki adalah Masjid Sultan Ahmed atau biasa disebut juga dengan Masjid Biru. Nah, ini penampakan depannya ya. Foto di sini. Memang masjid ini sangat terkenal loh, teman-teman. Masjid Sultan Ahmed atau biasa disebut Masjid Biru ini merupakan lambang kejayaan Islam di Turki. Masjid ini berdiri tahun 1600 atas perintah Sultan Ahmed I. Keagungan Masjid Biru ini sebagai upaya menandingi bangunan megah. Tepatnya di seberangnya ada masjid apa ya? Ada yang tahu nggak? Selain Masjid Sultan Ahmed, di Turki ada masjid yang terkenal satu lagi loh. Apa ya? Nanti kita cari tahu yang satunya lagi. Sekarang Levi mau bahas Masjid Sultan Ahmed dulu ya. Masjid ini dibangun antara tahun 1609 dan 1616 atas perintah Sultan Ahmed I yang kemudian menjadi nama masjid tersebut. Ia dimakamkan di halaman masjid. Masjid ini terletak di kawasan tertua di Istanbul, di mana sebelum 1453 merupakan pusat Konstantinopel. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Biru karena warna cat interiornya didominasi warna biru. Akan tetapi, cat biru tersebut bukan merupakan bagian dari dekor asli masjid ini. Maka, cat tersebut dihilangkan. Sekarang, interior masjid ini tidak terlihat lagi berwarna biru. Oh iya, Levi mau ngasih tahu lagi nih. Arsitek Masjid Sultan Ahmed namanya adalah Sedefar Mehmet Aga. Waktu itu, Sedefar Mehmet Aga diberi amanah untuk tidak perlu berhemat biaya dalam penciptaan tempat ibadah umat Islam yang besar dan indah ini. Levi capek, Levi haus. Tapi Levi masih semangat buat jalan-jalan. Kemana ya kita sekarang? Yuk, kita ke Hagia Sophia. Sebelum masuk ke Hagia Sophia, kita harus punya tiket masuknya dulu ya. Ini dia, Hagia Sophia. Kalau orang sini bilangnya Hagia Sophia. Ya, kalau kita Hagia Sophia aja. Hagia Sophia dalam bahasa Yunani ini memiliki arti kearifan suci. Dibangun pada tahun 537 Masehi
Usianya hampir 15 abad. Wah, 15 abad kali 100 berapa ya? Coba hitung. Awalnya merupakan gereja ortodok yang dibangun sejak tahun 360 dan berjaya menjadi katedral terbesar di dunia hingga Konstantinopel berpindah ke tangan Khalifah Islam tahun 1453. Di sini juga pertama kalinya dikumandangkan azan di bumi Istanbul loh. Tahu tidak pemimpin pasukan Turki yang menundukkan Konstantinopel? Wah, kalau tahu, coba sebutkan. Siapa? Ya, betul. Namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Di bawah kekuasaannya lah Konstantin dapat ditaklukkan dan namanya berubah menjadi Istanbul. Alhamdulillah, Levi jadi bersyukur. Ternyata banyak sekali kebesaran Islam. Nah, selanjutnya teman-teman mau kemana lagi nih? Pasti udah gak sabar. Ada yang bisa tebak? Yuk. Wow, balonnya besar sekali. Ada yang tahu nggak tempat ini di mana? Ya, tempat ini namanya Kapadokia, Turki. Nah, lihat deh pemandangannya. Masya Allah sekali. Luasnya luas banget. Tuh, lihat balon udaranya banyak juga ya. Teman-teman, jika ingin melihat matahari terbit, kita harus datang pagi-pagi sekali. Ada yang tahu nggak? Balon udara ini ternyata dapat terbang hingga 850 meter. Wow, keren kan? Kita bisa tinggi kalau ada di atas, kayak burung. Masya Allah. Yuk kita nikmati momen ini. Siapa di sini yang mau ke sini? Acungkan tangannya. Sama, Ivy juga nanti mau ke sini lagi. Sama ibu dan ayah. Kalian mau sama siapa ke sininya? Jawab ya. Kapadokia menjadi destinasi terakhir Levi. Oke deh, nanti kalau ada kesempatan lagi, Levi ajak kalian buat jalan-jalan lagi ya. Sampai bertemu di kegiatan Rihla berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.